Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Nah, hari ini kita akan bahas lagi materi yang terkait dengan written. Materi mengenai written yang pertama, mengenai verb. Ketika ada verb yang digaris, bisa jadi verbnya itu yang salah disebabkan adanya verb yang lainnya, ya. Kemudian yang kedua, ada kata benda. Noun ketika digaris bisa jadi dia salah karena tidak sinkron dengan quantifiernya. Kata yang menunjukkan jumlah. Kemudian yang ketiga, atau sebaliknya ya, bisa jadi yang digaris quantifiernya. Maka quantifiernya bisa salah disebabkan kata bendanya. Kemudian yang ketiga, ada kata ganti. Setiap kata ganti yang Anda dapatkan di garis, maka Anda cek dulu dalam hal posisinya atau fungsinya apakah sudah aman. Kemudian kalau position dengan fungsinya sudah oke, maka teman-teman cek lagi dalam hal noun reference-nya. Ya, oke deh. Nah, hari ini kita bahas yang keempat, yaitu bisa jadi verb salah bukan karena adanya verb yang lain, karena nggak selamanya kalimat itu terdiri dari dua verb yang satu, yang terikat satu sama lain. Bisa jadi verbnya hanya satu. Oke, berarti verb ini bisa salah disebabkan karena tidak sinkron dengan subjek. Inilah yang dimaksud dengan subject verb agreement atau concord. Ya, oke. Baik, teman-teman sekalian, berarti kita harus kembali lagi mengidentifikasi jenis-jenis subjek. Seperti apa jenis-jenis subjek? Karena kemarin jenis-jenis benda sudah ada benda tunggal, ada benda jamak, dan ada uncountable. Berarti subjek itu nggak jauh-jauh dari benda, ya kan? Oke, kita langsung subjek yang singular. Ini pernah juga dibahas sih ketika materi structure ya. Ya, pernah dibahas juga materi structure mana subjek singular. Tapi malam hari ini kita akan lengkapi semuanya. Baik, untuk subjek yang singular, yang pertama adalah gerund. Setiap gerund menjadi subjek itu tunggal. Kemudian semua uncountable noun, semua non-clause. Berarti ini semuanya dianggap tunggal. Ingat ciri-ciri utama dari subjek yang tunggal adalah tidak adanya akhiran s or is di akhir kata benda. Ya. Berikutnya, apalagi semua kata ganti yang bermakna tunggal. Isi it. Kemudian ada lagi semua benda yang tanpa akhiran s or is. Apalagi kalau bendanya itu without s or is digabungkan dengan quantifier tunggal. Seumpama a book, ya kan? Berarti semua dianggap tunggal. Berikutnya, ketika teman-teman menemukan one of, ya materi noun one of ini kemarin masuk di benda jamak. Dia bertemunya benda jamak setelah of. Tapi ternyata ketika menjadi subjek dan dihitung tetap one, berarti tunggal. Berikutnya, ada the number of. Sama dengan materi noun kemarin. The number of itu bertemu dengan benda jamak. Tetap nggak berubah. Tapi ketika menjadi subjek, ini dihitung tunggal. Kemudian hati-hati dengan kata yang menunjukkan distance, jarak. Meskipun nampaknya jaraknya itu tergolong lebih dari satu, maka tetap yang dihitung tunggal. Ya. Berikutnya ada terkait dengan lesson.
lesson yang biasanya akhiran S. Contohnya physics, mathematics itu tetap dianggap tunggal meskipun akhiran S. Ya. Ya, nominal uang betul sekali, Stefan. Ya, bahkan uang secara umum itu dianggap tunggal. Kenapa? Karena uang itu uncountable. Ini, uncountable dianggap tunggal. Kemudian ada lagi kata news itu sendiri, meskipun dia akhiran S ya, tetap dihitung tunggal. Apalagi kemudian ada beberapa jenis penyakit yang akhiran S or IS. Contohnya rabies, ya kan? Tetap dihitung tunggal. Dan lagi teman-teman kalau menemukan kata yang seperti somebody, someone, something, everybody, everyone, everything, nobody, no one, nothing, anybody, anyone, anything. Berarti semuanya ini dihitung tunggal. Nah, inilah guys jenis-jenis subjek yang dihitung tunggal banyak ya. Oke. Otomatis semua subjek yang tunggal ini juga bertemu dengan verb yang tunggal. Seperti apa sih verb yang tunggal itu? Yang pertama adalah ada is, ada was, ada has, ada verb one plus s or es, kemudian ada does. Nah, inilah kata kerja spesial 5 untuk subjek yang tunggal. Berikutnya ada subjek yang jamak. Gak beda jauh juga dengan benda yang jamak. Ciri-ciri utamanya yang pertama ada tambahan s pastinya. Kemudian yang kedua ada juga subjek yang bendanya itu berupa perubahan yang tidak beraturan, irregular. Nah, jenis-jenis subjek yang jamak, you, they, we, kita ganti you, they, we. Kemudian yang kedua, semua benda, noun, yang akhiran s or is. Apalagi kalau bendanya ini digabungkan dengan quantifier jamak. Contohnya many books, berarti otomatis juga dianggap jamak. Begitu juga kalau perubahan bendanya irregular. Kemudian tadinya ada the number of, sekarang a number of. Nah, a number of justru dianggap jamak. Kalau the number tadi dianggap tunggal. Oke. Nah, ini saja sebenarnya. Ya, 3 garis besar yang bisa menjadi subjek jamak. Oke. Nah, berikutnya otomatis kata kerja yang digunakan juga harus tunggal. Sorry, plural yang jamak, karena subjeknya jamak. Berarti dia harus menggunakan are, kemudian were, kemudian have, kemudian verb one, kemudian do. Ya. Nah, kalau ada kata seperti all, most, all, some, part, the majority. Ini bertemu dengan of, maka yang menjadi penentu dia tunggal atau jamak adalah setelah of ya, yang ada di sini. Ya. Padahal pola subjek kemarin kalau ada benda, preposisi benda, maka dihitung benda sebelum of. Ternyata untuk kata-kata ini justru yang dihitung setelah of. Ya. Adapun untuk modals dan juga verb to,
itu tidak dituliskan. Kenapa? Karena kedua kata kerja itu dalam bentuk subjek apapun, baik tunggal maupun jamak, maka boleh bertemu dengan verb to selama keterangannya lampau dan boleh juga bertemu dengan modas. Dan biasanya berupa keterangan yang akan datang. A number of, langsung aja gunakan jamak. A number of students, berarti dianggap jamak. A number of students are learning English right now. Jadi tetap nggak ada yang berubah mengenai pasangan-pasangan dengan bendanya. Karena semua materi ini kemarin kan dibahas di kata benda dengan quantifier. Jadi tetap tidak meninggalkan pola sebelumnya, cuma ada sedikit eh, perbedaan lagi. Kemudian penggunaannya ada sebagai tunggal dan ada sebagai jamak. Itu aja guys, ada lagi? Kalau nggak ada kita langsung ke soal aja. Soal Google Form dulu ya. Nah, coba dicek linknya, ada 20 soal terkait dengan materi malam hari ini, subject verb agreement. Bisa jadi verbnya bukan yang salah, tapi yang salah subjek. Jadi subjek dengan verb ya terikat satu sama lain.
Oke, nomor 1 yang salah yang mana? Alfa. Ya, No. ya betul ya, karena subjeknya ini tidak digaris, berarti kata kerjanya yang salah. Oke, next nomor 2. Bravo. Bravo, coba kita cek. Nah, di sini kata kerjanya is, kemudian subjeknya tidak digaris, ada tambahan s. Berarti semua tambahan s itu jamak kecuali untuk kata news tadi, kemudian beberapa jenis penyakit, kemudian beberapa jenis pelajaran. Itu meskipun akhiran s tetap dianggap tunggal ya. Berarti sugars dianggap jamak, maka verbnya harus a. Berikutnya, Permisi, Sir. oke. Untuk yang sugar itu bukannya termasuk uncountable noun ya, Sir? Ya, betul. Dia bisa uncountable, bisa dianggap jamak. Kalau dia uncountable, berarti hilangkan S-nya, Kak. Di sini, sugars-nya tidak digaris, berarti dianggap jamak. Gitu. Jadi sugar yang ada penambahan S-nya itu maksudnya gimana, Jamak. Sir? Jamak. Dianggap jamak, Kak. Berarti artinya gula-gula gitu ya, Sir? Ya, oke. Kandungan gula. Oke, oke, Sir. Oke. Thank you, Sir. Oke, sama-sama. Ada lagi? Aman? Berikutnya nomor 3. Setelah yang Charlie. mana? Oke, come ini verb 1. Ternyata ada part of. Berarti yang dihitung adalah setelah of. Electricity tunggal. Berarti harusnya comes. 3, 4 maksud kami. Alfa. Alpha. Oke, di sini ada presence. Dia verb 1 plus S. Ternyata subjeknya ada tambahan S. Yang berarti jamak. Ya, kalau subjeknya jamak, nggak usah ada tambahan S pada kata kerjanya. 5. Alfa juga. Iya, ini yang dihitung rise sebelum off. Berarti harusnya has ya. 6. Ada a wave. Berarti harusnya was. Tunggal. 7. Bravo. Everyone. Tidak digaris. Berarti verbnya harus tambahan S. S. Iya, benar. 8. Jaren. Harusnya R. is. Charlie. Ya, Charlie. betul Ya. ya. 9. Maksudnya Bravo. Project. Justru verbnya tidak digaris. R. Ya. Ternyata ada kata all of. Berarti setelah of-nya yang dicurigai salah. Dan betul. Ternyata projectnya tunggal bertemu dengan R. Jadi seharusnya projects. Ya. 10. Charlie. Charlie. Iya, ini materi pertama di written bahwa modal Ada setelah modal. bertemunya. Iya, bertemunya dengan verb one. Verb 1. Oke. Which? 11. Bravo. Oke, ada R. Nah, ini ada each. Each-nya tidak digaris. Berarti kalau each tidak digaris, maka spesiesnya juga dianggap tunggal. Maka kalau dia tunggal, harusnya S. is. Oke. 12. Salah, sir. Yang dua, yang 11. Oh, yang ini have, sorry. Iya, salah. Mm-mm. Mestinya Bukan R has ya. dong. Iya, Iya, sorry. has. Ini kan kembali ke konektornya. Which are berarti ke Iya, forms and sizes.
Iya. Nah, aman. 12. Charlie. Iya, betul. Karena ini taken, ada keterangan lampau, harusnya ubah dalam bentuk Have. kedua. Took Iya. place. 13. Bravo. Are, ternyata each Is. system Is. tunggal ya. Oke. Iya, benar is. 14. Alpha. Iya, saintisnya jamak. Harusnya are trying. 15. Charlie. Has been planted. Ternyata Tindakan advances. harus have. Ya, jadi tambahan S itu menunjukkan jamak. Kecuali untuk beberapa jenis kata tadi ya. News. Kemudian beberapa jenis lesson, penyakit Yes. juga masuk. Lanjut. Delta. Involve. Iya, false. Ada Y. Konektor berarti ini jadi patokan subjeknya. One. Berarti dianggap tunggal. Harusnya involves. Iya. 17. Loss. Jamak. Bukan was. Berarti harusnya were. 18. There is no ideas-nya tidak digaris, olehnya itu is-nya yang diganti. 19. Ya. Half of children, jamak, berarti harusnya qualify. Gak usah ada tambahan S pada kata kerja kalau subjeknya jamak. 20. Bravo ya. Oke, are. Karena di sini an understanding dianggap tunggal. Oke, konsep untuk verb dengan subjek dicocokkan, teman-teman udah pada tahu. Sekarang kita lanjut ke written expression practice yang kedua yang belum rampung kemarin. Tapi sebelum lanjut mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, boleh silahkan. Nggak ada? Baik, kalau gitu kita lanjut pembahasan soal yang terkait dengan TOEFL practice yang kedua. Oke, nomor 16. Salah yang mana? Alpha. Oke, benar ya. Ini materi noun, 43 ya, years old. Oke. Lanjut. 17. Pastikan 4 kata yang digaris dulu. Apakah masuk kategori kata yang pernah Anda pelajari? Khususnya yang telah lalu Anda pelajari mengenai verb dengan verb, noun dengan quantifier, pronoun, dan juga malam hari ini verb dengan subjek. Ada nggak itu? Ya, masih ingat dengan kata ini mungkin? Ini artikel. Artikel itu butuhnya benda. Kalau ada kata-kata solar, berarti harusnya dia tambah benda lagi. Karena solar sejatinya dia berfungsi sebagai kata sifat. Contohnya solar system, ya kan? Oke. Sedangkan artikel itu Tapi kan bertemunya ada benda. artikel. Iya, Ada justru solar kan jadi benda dong mestinya. nggak bisa, Kak. Oh. Justru karena adanya artikel ini wajib bertemu benda, sedangkan solar ini belum bisa dianggap sebagai benda. Ini Biarpun terkait ada dengan artikel ya. ya. Biar, Jadi dia harus ganti menjadi sun atau tambahkan benda ya, solar ya. system gitu. Oke. Oke, energi matahari ya. Hmm. Makanya yang salah di kita. Lanjut 18.
bukannya? Iya, betul sekali Kak, ya. Whom nampaknya nggak ada yang salah karena lives ini dianggap subjek kemudian have. Tapi yang terjadi lives ini adalah merujuk kepada kehidupan si perempuan. Berarti yang di kehidupan ini dimiliki oleh si perempuan. Maka bukan whom yang dipakai, Who. tapi whose ya, kepunyaannya. Oke. 19. Itu alpha. Ya. Iya, betul sekali. Ini masih materi yang teman-teman pernah pelajari ya. Quantifier yang digaris dan ternyata betul. Spesies itu bisa dihitung. Sedangkan much untuk uncountable. Oke, lanjut 20. Ini mirip dengan soal nomor 17. Pemilihan kata. Delta ya. Delta. Bukan itu kan? Perbedaan antara loss Bravo. dengan loss. Nah, di sini kan dianggap sebagai objek ya. Berarti kalau dia sebagai objek, otomatis benda yang Anda cari ya. Bentuk bendanya yang ini, bukan yang ini. Ya. Loss. Hanya salah berapa? 21. Alpha. Alpha bukan. Ini Dua-dua sudah ini materi paralel. subjek verb Kak. Ini sudah aman. Ini subjeknya tunggal kemudian includes. Oke. Benar yang dikatakan teman kita tadi paralel. Oke, berarti teman-teman udah tahu konsep paralel sebagian ya. Maksudnya gimana? Kenapa deh? Kenapa enggak? Setiap teman-teman menemukan kata and, or, atau but, ada kata sebelum atau setelahnya yang digaris, maka Anda harus curigai jangan sampai kata itu dia tidak sejenis katanya. Dalam hal kelas katanya, bukan akhiran katanya. Contoh, ini tidak digaris, berarti ini benda. Meskipun ini digaris, akhiran ion itu menunjukkan benda. Berarti dengan kesimpulan ini, maka simpati dengan compassion itu sejenis. Nah, kembali ke to pity karena dia digaris juga terletak setelah n, ternyata tidak sama dengan bentuk kata sebelum n. Jadi ini namanya konsep paralel. Ternyata di antara teman-teman ada yang sudah tahu mengenai konsep paralel. Yang belum, jangan khawatir, di meeting berikutnya akan dipelajari. 22. Ini kata kerja ya, bentuk kedua. Political ical bertemu dengan noun. Nggak masalah, kata sifat bertemu noun. Berarti manufacturing interest ini benda, nggak masalah juga. Yang salah adalah alpha. Ini preposisi for ya, karena nggak ada koma, berarti dia tidak dianggap sebagai konektor, tapi sebagai preposisi. Ingat, setiap preposisi butuhnya objek. Karena ada dua kata sebelum koma, maka usahakan kata terakhir ini menjadi benda. Kata akhiran ed itu bukan akhiran untuk benda, harusnya national unity yang digunakan, bukan united. Oke, lanjut. 23. Ini susunan kata, guys. Kalau ada kata seperti ini, almost-nya dulu. Kemudian all-nya atau bendanya. Almost. Sama halnya dengan immediately after.
Jadi immediately-nya dulu, kemudian after-nya, bukan after immediately. Ini. Susunan kata. Oke. Berikutnya, 24. Ini akan dibahas juga di pertemuan berikutnya. 24. Ini materi mengenai adjective and verb. Bravo, Kareri. Ancient, bukan. Nah, yang salah di 24 adalah ini. Part. Harusnya partly. Gunakan and verb. Karena ini sudah lengkap. Verb, berarti gunakan and verb. Oke, kemudian 25. Kalau teman-teman mengatakan seperti ini. Singkatnya ya. Student atau students, yang mana yang tepat? Students. Ya, Student. usahakan yang di bawah. Kenapa? Karena they juga jamak. Sama-sama benda, berarti dan jamak. Sama dengan di 25. Di sini dia menggunakan are, berarti cuttlefish ini dianggap jamak. Otomatis keterangannya setelah to be yang berupa benda juga harus juga jamak. Karena tetap kembali ke giant cuttlefish. Harusnya camouflage artist tambah S lagi. Hanya yang salah adalah apa? Ya, ya, ya. Gitu ya. Oke. Baik, lanjut. C. Yang mana nih? Criticize ini ciri-ciri verb. Padahal di sini sudah ada verb want. Dia harus criticize. Ini sebenarnya dia jadi satu rangkaian objek. Karena want tidak digaris butuh objek. Berarti acclaim ini benda. Maka ini ganti menjadi kata sifat. Critical acclaim. Critical. Ya. 27. Charlie. Ya, betul ya. Anda sudah cepat memahami konsep paralel tadi. Ini coba. Kok hilang suaranya ya? Sorry Kak, ini lagi bermasalah di kursornya. Oh, Nah, di sini ya ada package, kemudian ada transportation, storage, itu semuanya benda, iya. ya kan? Oke. Jadi di sini ada kata or, meskipun or-nya itu digaris, tapi nggak masalah dengan or-nya. Yang bermasalah adalah package-nya ya. To package. Oke. Package-nya ya. Oke, berikutnya 28.
Governance. Ya, yang salah ya governance-nya ya. Oke, good. Harusnya verb karena ada that setelah the rules, benda. That govern kemudian bendanya the way. Gitu. Ini kan double benda, governance the way, ya kan? Kalau verb jadi apa? Govern. Oh, Cukup govern ini. oke. Oke, jadi Mhm. sekarang sudah normal ya. Tadi bermasalah. Oke, good. 29. Delta. Delta. Artikel. Oke, nice. Ada lagi yang lain? Nah, ini yang tergolong soal advance ya. Dan ada 1-2 soal biasanya terkait dengan materi ini di ITP. Kenapa? Karena dia tidak punya bentuk yang pasti. Dia harus dilatih dengan teman-teman praktis soal, yaitu kesesuaian antara verb dengan preposisi. Contohnya, depend on, rely on, ya kan? Nah, sama dengan ini, staying off. Yang ada, yang benar adalah stay with. Staying with. Ya, dia tinggal bersama. Jadi penggunaan preposisi itu betul-betul butuh analisa yang advance ya, karena dia punya pasangan sendiri. Itu dilatih dengan seringnya teman-teman praktis soal. Nggak usah terlalu banyak menghafal katanya, tapi langsung lihat seperti apa biasanya yang muncul nanti. Lanjut 30. Ya. Ada yang lain. Ini mana terkait dengan materi adjective and verb. Delta, oke, yang delta ya. Betul yang dikatakan teman kita. Yes. Ini kan dianggap benda. Berarti benda itu bertemunya dengan kata sifat ya. Jadi ini ly ini identik dengan adverb. Apalagi ya betul, adverb of manner. Lebih tepatnya adverb of manner. Apalagi tambahan ly ini melekat setelah kata sifat. Anxious kan kata sifat. Tambah ly berarti dia jadi adverb. Padahal di sini benda. Justru adverb nggak bisa bertemu benda. Dia harus ganti menjadi kata sifat. Lanjut 31. Jelas sekali. Both, ya. Both the red and white poppy grow. Nggak usah ada tambahan S. Ya, 32. Mudah-mudahan teman-teman masih ingat pola konektor. Kalau sudah ada konektor di awal, maka setelah koma nggak usah lagi ada konektor. Cari. Iya. Lanjut 33. Iya, cruel. Ini kan treatment benda. Berarti usahakan di sini dia jadi kata sifat. Cruel lah ya, nggak cruel. Cruel nggak ya, nggak usah cruelty. 34. One of, kalau ada pola superlatif itu identik dengan artikel the. One of the. Ya. One of. Oke. 35. Yang sebelumnya ada superlatif juga, Sir, nggak pakai artikel the dia, Sir. Gimana tuh, Pak? Yang
Nomor berapa? Coba ke atas, Sir. Her greatest tadi mungkin. Di atas lagi. Iya, Sir. Oh, yang ini, her Yang greatest. 29, Sir. Her greatest ini dianggap sebagai kata sifat, Kak. Karena ada benda sebelumnya, setelahnya. Eh, Nah, jadi dianggap kata sifat, nggak usah ada artikelnya. Beda dengan yang di soal ini. Dia murni menjadi superlatif. Nggak ada Superlatif. Karena ah, ada one off-nya di depan tuh. one of. Ada kata one of atau eh, all of. Itu juga salah satunya adalah menggunakan minimal artikel Artikel. dulu, kemudian benda. Ya, itu salah satu alasannya. Makanya Oke, di sini perlu menggunakan artikel. Oke, nice. 35. Ini masih materi Bravo. komparatif. Bravo, iya betul sekali, ya, Kak. Ini bisa ternyata, Double. ya, double komparatif. Ternyata boleh komparatif itu menggunakan artikel dengan catatan di awal kalimat dengan setelah koma sama-sama menggunakan komparatif. Di awal di sini menggunakan komparatif, berarti setelah koma juga harus menggunakan komparatif. Bukan malah menjadi superlatif. Harusnya the better. Better. Yes. 36. Kayak yang tadi saya tuliskan ya, yang di 36 ini. Beberapa kata kerja yang berpotensi bertemu dengan preposisi tertentu. Bravo ya berarti. Iya. Depend on. Ya, betul. Kurang on-nya di situ. Depends heavily on. 37. Ini masih adjective and verb juga nih. Nah, yang menyebabkan ini lie secara umum kita anggap sebagai adverb. Adverb itu nggak bisa digunakan kalau ada linking verb. Linking verb itu adalah kata kerja penghubung. Salah satu bentuk linking verb adalah remain. Selain dari remain, ada to be. Dan ada beberapa jenis kata kerja linking verb. Di pertemuan berikutnya, di pertemuan berikutnya dibahas. Nah, setiap ada linking verb, jangan gunakan verb, tapi gunakan kata sifat. Ya. 38. Nah, ini biasa masuk juga di ITP, tapi sudah di ITP yang sangat-sangat beberapa tahun yang lalu. Ya, tapi nggak apa-apa, teman-teman tetap persiapkan aja. Jangan sampai jenis soal ini masuk terkait dengan gerund dengan to infinity. Gerund dengan to infinity. Gerund dengan to infinity. Ternyata kedua model ini bisa digunakan setelah beberapa jenis kata kerja. Nah, contohnya kalau ada kata main, ya kan, kemudian suggest, kemudian deny, itu beberapa kata kerja yang bertemu dengan verb ing atau gerund. Nah, makanya di sini ganti to commit menjadi committing. Tapi gak usah khawatir karena jenis soal ini sudah mulai jarang, bahkan gak pernah lagi muncul di ITP yang terbaru. Ya. 39. Mirip dengan soal sebelumnya, Kak. Artikel. Ya, artikel karena polanya merupakan superlatif.
40. Hmm. Ada although tidak digaris, maka setelah koma nggak usah lagi ada. But- Iya, oke. Nah, untuk praktis TOEFL yang kedua ini sudah tuntas. Mungkin ada yang ingin ditanggapi. Berarti siap-siap lagi untuk meeting berikutnya sambil jalan materi written-nya juga praktis 40 soal. Ada teman-teman yang ingin ditanggapi, ditanyakan? Cukup? Oke. Cukup, Sir. Baik, saya kira kalau nggak ada pertanyaan lagi, teman-teman, thank you. Nah, inilah sebabnya saya yakin teman-teman nggak usah terlalu banyak lagi teori, karena saya yakin teman-teman udah punya basic knowledge-nya, tinggal teman-teman dipermantap lagi dengan praktis. Jadi siap-siap aja. Pertemuan-pertemuan berikutnya kami hanya sedikit menjelaskan, sisanya adalah praktis langsung 40 soal. Ya. Oke, Ya, thank you teman-teman. Selamat beristirahat and thank see you, you thank you, tomorrow. thank you. Oke. Thank you, Thank you, sir. Sir. Thank you, Sir. Oke, Thank sama-sama. you, Sir. Thank you, Sir.